Menegur dengan kasih. Dalam Amsal pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-5 dikatakan bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Dan dalam Efesus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-15 dikatakan bahwa tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita tumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, dalam hidup bermasyarakat atau juga dalam keluarga, dalam persahabatan maupun dalam gereja, kita sering melihat orang-orang yang kita kasihi itu melakukan kesalahan, dan respon alami kita mungkin kita diam karena takut menyinggung, atau juga kita menegur dengan keras karena kita kesal. Namun firman Tuhan di pagi ini saudara mengajarkan setiap kita untuk kita ini menegur dalam kasih. Nah, menegur dalam kasih bukanlah tentang mencari kesalahan orang lain atau juga mempermalukan orang lain. Nah, kepedulian yang tertinggi saudara harus ada pada setiap kita. Mengapa? Karena membiarkan orang yang kita kasihi terus berjalan dalam kesalahan yang sama saja kita membiarkan mereka itu menuju kepada kehancuran. Nah, Amsal 27 ayatnya yang kelima ini menegaskan bahwa teguran yang nyata-nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi atau kita diam saja. Nah, bagaimana saudara kita ini menegur dengan kasih? Poin yang pertama, hati kita harus dimotivasi dengan kasih, dengan belas kasih, bukan dengan kebencian. Teguran harus didasari keinginan untuk melihat orang tersebut bertumbuh dan kembali ke jalan yang benar. Dan poin yang kedua, dilakukan secara empat mata. Hindari menegur depan orang banyak, karena teguran secara pribadi empat mata itu saudara untuk menjaga kehormatan orang tersebut. Poin yang berikutnya, sabar dan sopan. Kasih itu sabar dan lemah lembut dan murah hati. Gunakan perkataan yang sopan dan nada yang lembut, bukan dengan amarah atau nada yang menuduh. Poin yang terakhir, tujuannya adalah pemulihan. Fokusnya adalah membantu, bukan menghakimi. Nah saudara, renungan firman Tuhan di pagi ini berlaku bagi setiap kita yang ditegur. Jangan kita menyimpan dendam atau kita menyimpan kebencian ketika kita ditegur oleh seseorang. Mari pandanglah teguran itu sebagai wujud kepedulian yang tulus untuk mendewasakan karakter kita. Kiranya Tuhan senantiasa berikan kita ini hikmat saudara dan keberanian untuk menegur sesama kita dengan kasih serta kelemah lembutan hati untuk menerima teguran demi kebaikan kita bersama. Nah, kasih itu tidak bersukacita atas kejahatan, tetapi bersukacita atas kebenaran. Nah, tujuan utama kita menegur adalah untuk memulihkan, bukan meruntuhkan. Kasih Kristus menyertai kita, biarlah firman Tuhan menjadi rema bagi setiap kita. Hiduplah dalam kasih, tegurlah sesama kita dengan kasih, dengan kelembutan hati, sehingga kita ini mengalami pertumbuhan, kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Immanuel.